kamu Juma dan orang-orang Islam yang lainnya akan mati loh. Akan mati dalam dosa-dosa kalian. Oke, lanjut Bang Zuma. Oke, makasih Os. Lanjut, saya lanjutkan satu ayat. Ya, silakan. Boleh? Ya, Matius. Masih ada waktunya emang untuk saudara Kristen. Habis. Langsung biar Islam. Habis waktunya. Oke, langsung Bang, lanjut Bang. Makasih Bang. Begitu bicara waktu saya aktifkan 5 menit, silakan. Iya, baik. Jadi kalau di gereja kata-kata seperti ini orang-orang yang suka berangan-angan, berhalusinasi cocok. Tapi kalau di depan saya, orang yang belajar, orang yang memahami pengajaran Yesus, mustahil bisa dibodoh-bodohi dengan ucapan akulah dia, ego emi, dan seterusnya. Tidak semua Yesus mengatakan ego emi itu merujuk. Bukan berarti Yesus mengatakan akulah dia, berarti dia adalah Tuhan. Yesus sendiri menjawabnya kok. Sayangnya Anda nggak belajar. Coba baca data berikutnya, nomor 28. Siapa dia? Siapa aku? Aku anak manusia. Makanya dikatakan data 28-nya di Yohanes 8 itu, apabila kamu telah meninggikan siapa? Anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Dia siapa? Anak manusia. Dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, katanya Tuhan. Tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana yang diajarkan Tuhanku kepadaku, Bapakku. Dan Tuhan Bapa yang telah mengutus aku, dia menyertai aku, dia tidak membiarkan aku sendiri, berarti aku berdua. Sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Kalau orang nggak pakai akal sih iya, bisa dibodohin dengan pengakuan saudara kita Kristen. Tapi orang yang belajar Bible, manalah mungkin main yang kayak gitu-gitu, itu tipuan. Yesus mengatakan di dalam Matius 6, apabila kamu berdoa, jangan kau berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapakmu dan tempat-tempat sunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa mereka banyak kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datang kehendakmu di bumi seperti di surga. Ampunilah kami. Kok bisa ada Yesus mengajarkan berdoa ampunilah kami? Katanya tadi sudah mati di atas tiang salib. Yesus itu mengajarkan ampun. Contoh doa Bang, yang harus diikutin oleh orang Kristen. Harus, kalian harus minta ampun setiap hari. Jangan. Loh, kenapa? Dipotong. Ini waktu saya. Terakhir. Coba saya ya. Pasang kuping baik-baik. Lukas 23 nomor 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Gimana nih? Kok Yesus memohon doa kepada Tuhan untuk mengampuni mereka? Katanya Kristen dengan matinya di atas tiang salib dosa-dosanya diampuni. Ini yang kukatakan. Orang Kristen itu nggak ada hubungannya dengan Yesus. Orang Kristen ini hanya memanfaatkan pengakuan-pengakuan Yesus yang pernah datang di tengah umatnya Bani Israel. Kristen ini bukan umatnya Yesus. Kristen ini umatnya Paulus yang mengajarkan menyembah kepada anaknya orang yang datang kepada Bani Israel, mengajarkan Bani Israel untuk kembali kepada hukum Taurat. Coba Anda lihat, Yesus mengajarkan apa di tengah-tengah Bani Israel? Kesalahan fatal. Ketika Anda mengatakan akulah dia, itu artinya Yesus adalah Tuhan. Kayak mana ceritanya? Yesus menerangkan akulah dia, itu dia adalah anak manusia. Apabila engkau meninggikan anak manusia, maksudnya apabila engkau sudah mendudukkan anak manusia Yesus ini sebagai Mesias yang memang khusus untuk kalian, maka barulah engkau tahu
bahwa akulah dia dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa. Dia siapa? Dia Mesias yang ditunggu Bani Israel. Tak ada Yesus mengajarkan akulah. Bahkan dia mengatakan, dan Bapa yang telah mengutus aku menyertai aku dan tidak membiarkan aku sendiri. Berarti aku dan Bapa berdua atau sendiri? Berdua. Berarti aku dan Bapakku adalah satu. Satu dalam apa? Satu dalam misi. Kisah Para Rasul 13 nomor 23. Untuk itulah kemudian sebagaimana yang dijanjikan Tuhan, Tuhan telah mengutus juru selamat untuk Israel, yaitu Yesus. Untuk Israel, bukan untuk Kristen. Izin bicara, udah Bang. Bentar, tanyakan moderatornya dulu. Silakan Pak Lemon, moderator. Bentar. Bang Trenda, syukran. Oke, host. tamu baru ini ya. Siapa ini? Bang Dwi Pangga, selamat siang. Muslim atau Kristen? Bang Badru Taman, syukran. Muslim, saya Muslim, Islam. Oke, host, tolong diperbesar host. Gantian ya Jadi host. sekali lagi saya ingatkan waktu 5 menit masing-masing itu grup ya, bisa dipakai. Oke host, terima kasih. Makasih host ya. Oke, silakan senyum. Oke. Nah, di sini tadi sudah saya katakan di dalam Yohanes 8 ayat 24. Di situ sudah jelas dikatakan Yesus, akulah dia. Kenapa Yesus memakai kata ganti orang dia? Inilah buktinya bahwa Yesus itu Tuhan. Dia memiliki kerendahan hati, ya. Dia memiliki kerendahan hati dan dia tidak sombong, tidak arogan. Akulah Tuhan. Akulah Tuhan, sembahlah aku. Gak ada seperti itu, saudara-saudaraku. Inilah bukti kerendahan hati Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dia mengatakan, akulah dia. Karena apa? Yesus itu bukan Tuhan yang arogan, bukan Tuhan yang gila disembah, ya. Gak ada Yesus pernah mengatakan sembahlah aku, hai umat Kristen. Gak ada seperti itu. Kenapa Yesus memakai kata dia sebagai kata ganti orang untuk Tuhan? Ya, kenapa? Itulah bukti kerendahan hati Tuhan Yesus. Ya, dia tidak sombong, dia tidak tinggi hati. Makanya dikatakan, ya, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosa-dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Nah, saya terangkan di sini ya, akulah dia. Akulah yang di bumi sama dengan dia yang di sorga. Nah, jadi Bapa itu adalah panggilan Tuhan yang di sorga. Yesus itu adalah nama Bapa yang kita panggil di bumi. Makanya dikatakan, akulah dia. Jadi siapa itu Bapa, siapa itu Anak, siapa itu Roh Kudus, itu adalah pribadi yang satu di dalam Yesus Kristus. Nah, dikatakan Bapa karena Roh Kudus yang ada di sorga. Dikatakan Anak karena Roh Kudus yang ada di bumi. Dikatakan Roh Kudus, kenapa? Karena Roh Kudus di saya ini. Yesus itu Roh Kudus. Nah, lalu datanglah Bang Juma dan orang-orang Islam yang tidak mengerti kebenaran. Dikatakanlah Yesus itu manusia. Ya, Yesus itu bukan manusia. Ya, kalau dia manusia sampai sekarang ini, berarti harus ada kuburannya. Setelah ada kuburannya, berarti harus ada jasadnya. Ya kan? Ternyata tidak ada kuburan dan jasad Yesus. Di mana ada jasad Yesus? Coba. Kalau dia memang benar-benar manusia sampai saat ini, kan nggak ada jasadnya. Nah, makanya orang-orang Islam ini, teman-teman yang Islam ini keliru
untuk memahami, mengenal siapa itu Yesus. Yesus itu bukan manusia. Saya bilang sekali lagi, tunjukkan kepada saya kalau memang Yesus itu manusia, di mana jasadnya coba? Kan nggak ada. Kalian orang-orang Islam selalu apa namanya? Ngeledek ya. Ngeledek Yesus itu manusia, Yesus itu anak Maria. Di mana jasadnya, kawan? Tolonglah, jangan buat framing Yesus itu manusia. Kalau Yesus itu manusia, buktikan kepada saya mana jasadnya. Kalau di pengadilan ya, kalau di pengadilan itu harus ada minimal 2 alat bukti ya. 2 alat bukti. Ya, 2 alat bukti baru suatu perkara itu dinyatakan sah. Dinyatakan sah atau A1. Minimal 2 alat bukti. Nggak boleh 1, nggak boleh. Makanya saya minta kepada umat Islam, coba buktikan 2 alat bukti ya. 2 alat bukti kalian katakan Yesus itu manusia. Yang pertama saya minta buktinya, di mana kuburan Yesus, itu yang pertama. Di mana jasadnya Yesus. Ya, buktikan kepada saya minimal 2 alat bukti. Baru saya yakin Yesus itu manusia. Dan itu baru A1. A1, perkara itu sah. Ya, biar kalian paham. Jadi jangan kalian orang-orang Islam memframing Yesus itu anak manusia. Oke, makasih, Os. Lanjut, Bang Rima. Iya, baik. Ketika Paulus bertanya, siapakah engkau Tuhan? Yesus menjawab, akulah Yesus manusia dari kota Nazaret. Jadi saya membantu Anda ya. Kalau yang Anda sembah itu yang bernama Yesus itu memang bukan manusia, itu bintang timur itu. Tapi kalau yang dilahirkan Maria, itu baru manusia. Tapi yang Anda sembah, yang ngaku bintang timur itu bukan manusia itu. Itu Lucifer yang bernama Yesus. Yang membimbing Anda mengatakan bukan manusia yang dilahirkan Maria itu adalah itu. Si bintang timur itu. Ya. Nah, sekarang tak ajarin supaya Anda itu jangan terlalu menghayal gitu ya. Yesus datang sebagai manusia. Kalau tidak diakui maka dia adalah antikristus. 2 Yohanes 1 nomor 7. Anda tidak mengakuinya datang sebagai manusia, berarti Anda antikristus. Memang betul, Kristen itu memang antikristus. Yesus meninggalkan bumi ini, Yohanes 3 nomor 13, itu sebagai manusia. Lalu kemudian di dalam Markus 14:62 duduk di surga di samping Bapa sebagai manusia. Turun ke bumi untuk kedua kalinya, Matius 16 nomor 27 sebagai manusia. Menghakimi manusia berdasarkan Yohanes 5 nomor 27 juga sebagai manusia. Ibrani 13 nomor 8, Yesus kemarin, hari ini dan seterusnya tetaplah sama manusia. Hanya ajaran Lucifer yang mengajarkan Yesus itu bukan manusia, tapi bintang timur atau Helal bin Zakar, Lucifer. Nah sekarang ketika saudara mengatakan bahwasanya mana kuburan Yesus? Mana kuburan Henok? Ayo, mana kuburan Kores? Ada? Gak ada kan? Berarti dia juga Tuhan gitu. Ini pemahaman yang sangat rendah. Lalu kemudian sekali lagi saya katakan kepada saudara, kalau Anda mengatakan bahwasanya hanya Tuhan yang gila sembah, berarti Tuhan yang disembah Yesus itu gila sembah berarti. Keluaran 20 nomor 1 sampai nomor 5. Lalu Elohim mengucapkan firman ini, akulah Elohim, ilahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Tuhan lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau langit bumi di bawah, atau apa yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, jangan beribadah kepadanya, sebab aku Tuhanmu adalah Tuhan yang pencemburu. Coba, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya kepada orang yang membenci aku.
orang menyembah kepada Tuhan lain, berarti dia gila sembah. Yang namanya Tuhan memang harus gila sembah, karena kalau tidak maka makhluknya akan menyembah kepada selain dirinya. Nabi Musa, Nabi Abraham, semua nabi-nabi mengajarkan menyembah kepada Tuhan. Tapi iblis selalu mengajak manusia menyembah kepada dirinya. Itulah yang datang kepada Paulus dan yang datang kepada pengarang kitab Wahyu. Akulah Yesus dari tunas Daud, mengutus malaikatku. Akulah bintang timur gilang gemilang. Itu siapa? Itu iblis yang Anda sembah dan yang Anda katakan dia bukan manusia. Memang betul, dia bukan manusia. Yesus pun mengatakan itu di dalam Lukas 10 nomor 18. Aku melihat iblis jatuh dari langit ke bumi berupa cahaya. Dan Yesus mengatakan dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, mengaku, membawa-bawa, memakai namaku, dan berkata, akulah dia. Terima kasih, Bu. Anda sudah mengakui ya. Jadi penyesat itu memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia. Itulah Anda. Itu penyesat. Yang Anda perhatikan sekarang ini adalah penyesat. Membawa-bawa namaku dan mengatakan akulah dia. Lukas 21 nomor 8. Di dalam Lukas 24 nomor 23-24, apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya, sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsunya akan datang dan melakukan mujizat untuk menyesatkan banyak orang. Jadi kalau saudara mengatakan Yesus itu Tuhan, ya itu bukti bahwa Anda itu adalah pengikut atau malaikat atau wakil daripada Lucifer sang bintang timur. Waktu saya habis. Terima kasih. Sedikit ya. Pak Lemon. Tambahin sedikit, bentar Pak. Dikit aja ya. Aku minta sedikit aja ngomong sebentar. Silakan Pak Raka. Bentar, aku besarkan dulu. Dia kan tadi menanyakan apakah Yesus ini. Ini berapa menit ini, Bang? Dikit aja Pak. Banyak. 1 menit aja Pak ya. Sabar ya. 1 menit, Os. 1 menit, Os. Ya. Jadi kata malaikat Yohanes 20 ayat 13, kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang di sini ya. Dan aku nggak tahu di mana dia diletakkan. Menurut Alkitab ya, mayat Yesus hilang dicuri orang di sini ya. Ini ayatnya ya. Kalau Anda mengatakan, kalau memang dia bukan manusia, di mana mayatnya? Alkitabmu sendiri mengatakan, kalau mayat Yesusmu, mayat Tuhanmu ini, hilang dicuri orang. Justru saya ini bertanya, ini kan saya bukan orang Kristen. Yang nyolong mayat Tuhan siapa? Terus pencurinya udah masuk penjara atau belum? Nah, ini tugas Anda menjawab loh ya. Ini Alkitab loh yang ngomong ya, mayat Tuhanku hilang dicuri orang ini ya. Yohanes 20 ayat 13, tugas Anda menjawab, yang nyolong mayat Yesus siapa, terus pencurinya sudah masuk penjara atau belum? Silakan, nanti tolong ditanggapi 5 menit. Sudah besar. Oke, tolong diperbesar, host. Oke, terima kasih ya. Yang pertama, saya akan jawab kepada Bang Juma dulu. Bang Juma, saya berdoa demi nama Yesus Kristus supaya abang bertobat dan berhenti untuk mengajarkan kesesatan kepada orang lain. Jadi sudah jelas-jelas dikatakan di dalam Yohanes 8 ayat 24 tadi, jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Bagaimana Anda mengatakan akulah dia itu adalah iblis atau Lucifer, Bang Juma? Ya. Adakah orang di muka bumi ini yang bisa mengatakan sedemikian rupa kalau bukan Tuhan itu sendiri? Coba Abang hayati kata-kata di dalam Yohanes 8 ayat 24 itu, Bang Juma. Jadi saya berbicara ini, Bang Juma, demi nama Yesus Kristus, Tuhanku, aku minta supaya Bang Juma bertobat dan berhenti mengajarkan kesesatan. Bukankah Tuhan yang layak, Bang? Bukankah Tuhan yang layak, yang patut mengatakan, ya, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Jadi kita harus percaya kepada Yesus Kristus, Bang Juma, bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan.
Kalau Bang Juma tidak percaya Yesus Kristus itu adalah Tuhan, maka kata Yesus, Bang Juma akan mati dalam dosa-dosamu. Siapa coba Bang yang bisa ngomong begitu, yang bisa berkata-kata seperti itu Bang? Kalau bukan Tuhan itu sendiri Bang, yang telah datang dari sorga ke bumi ini Bang. Itu ya Bang Juma ya. Satu itu Bang, aku minta sama Abang, bertobatlah Bang Juma. Ya, aku mengasihi Bang Juma. Demi nama Yesus Kristus, aku mohon kepada Tuhanku Yesus Kristus supaya Bang Juma ditangkap hatinya. Oke ya. Yang kedua, saya akan jawab kepada Bang Raka. Bang Raka, saya baca ya, Yohanes 20 ayat 3 baca ya. Kata malaikat-malaikat, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Jadi ini Bang Raka, ini adalah perasaan ya, perasaan galau seorang perempuan ya, di mana orang yang dikasihinya ya, di mana orang yang dikasihinya sudah tidak berada di kuburan itu. Nah, Yesus tidak ada di kuburan. Kenapa Yesus tidak ada di kuburan? Karena Yesus telah bangkit. Nah, tetapi pemahaman si Maria, ya, Yesus itu tidak bangkit, tetapi dicuri orang. Karena si Maria tidak kenal Yesus, Bang. Si Maria tidak kenal Yesus sebagai Tuhan. Yang tahu si Maria itu, Yesus itu sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Ya, kalau tahu si Maria Yesus itu adalah Tuhan, pasti si Maria tidak menangis, dan si Maria tidak mengatakan Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Berarti si Maria tidak membaca kitab Taurat, ya, kitab Taurat Musa tentang kebangkitan Yesus, bahwa di situ dinubuatkan Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Si Maria nggak tahu nubuatan ini, ya. Sedangkan Yesus, ya, sudah dinubuatkan tentang kelahirannya, tentang kebangkitannya, ya, sudah dinubuatkan ribuan tahun yang lalu di dalam kitab Taurat Musa. Tapi si Maria ini nggak pernah baca itu. Kalau si Maria tahu Yesus itu sebagai Tuhan, ya, dan si Maria tahu Yesus itu akan bangkit pada hari yang ketiga, pasti si Maria tidak akan nangis, Bang. Sudah habis. Dan si Maria tidak akan mengeluarkan kata-kata Tuhanku diambil orang dan tidak tahu di mana letaknya. Terima kasih. Bentar ya, saya ingatkan dulu Bang Zuma tadi. Bentar Bang Zuma, saya silent please dulu. Pak Raka tadi sudah pakai 1 menit, jadi sisa waktu untuk Bang Zuma 4 menit. Oke, begitu berbicara waktu langsung saya aktifkan, silakan. Ya, baik. Jadi gini, Yesus itu datang bukan kepada orang Kristen, Yesus datang kepada orang Yahudi. Yang ditunggu oleh orang Yahudi itu adalah Mesias. Pembicaraan orang-orang tentang Yesus pada saat itu hanya ada 2, Mesias atau penyesat. Mesias atau dia adalah anak zina. Cuman itu, gak ada konsep ketuhanan. Konsep ketuhanan itu muncul dari Kristen ratusan tahun setelah Yesus terangkat ke langit. Makanya ketika dikatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Maka kata orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri? Dan karena ia mengatakan itu, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas, kamu dari dunia, aku bukan dari dunia ini. Karena itu, dari tadi aku berkata kepadamu,
bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Akulah dia ini siapa? Hah? Akulah dia ini siapa? Akulah dia ini adalah Tuhan pencipta langit dan bumi gitu. Lucu itu bang. Dia mengatakan dirinya, akulah dia, itu ketika orang-orang sedang mencari dirinya. Akulah dia, akulah Yesus orang Nazaret. Akulah Yesus anak Yusuf si tukang kayu. Akulah Yesus yang membangkitkan orang mati. Akulah Yesus, bla 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 bla. Gak ada ucapan Yesus, akulah Tuhan pencipta alam semesta. Gak ada. Kalau akulah Tuhan pencipta alam semesta itu tertulis di Ulangan 32:39. Akulah yang mematikan, akulah yang menghidupkan. Ya Yesus dimatikan dan dihidupkan. Berarti dia bukan ego emi yang ada atau anihu di dalam kitabnya orang Yahudi. Kristen hanya mengklaim. Kenapa Kristen mengklaim? Karena setelah Yesus terangkat ke langit, muncul Paulus dan kawan-kawan yang mengajarkan Yesus sang bintang timur. Ingat, Yesus tidak pernah mengaku ketika dia penginjilan di tengah-tengah Bani Israel, akulah bintang timur, akulah awal, akulah. Itu nggak pernah. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah dia. Andalah yang kena. Yesus menubuatkan akan muncul penyesat memakai nama Yesus. Coba Anda lihat di dalam pengakuan Yesus, Yohanes 14:31. Dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa, sebab aku selalu melakukan setiap pekerjaan yang diperintahkan Bapa. Dia adalah Rasul Tuhan. Yohanes 11 nomor 42. Orang banyak yang berdiri di sini, aku mengatakannya kepada mereka supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus mau dipercaya sebagai utusan. Jadi Anda hanya membawa klaim doktrin dan dogma Anda. Akulah dia, itu Paulus pun pernah mengatakan akulah dia. Musa juga pernah mengatakan akulah dia. Tapi dia siapa? Dia adalah Rasul yang diutus. Dia adalah Nabi yang diutus. Dialah Mesias yang ditunggu. Makanya dia jawab, apabila engkau telah meninggikan anak manusia, barulah engkau tahu bahwa akulah dia. Bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Oh, katanya Tuhan. Ternyata dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Silakan saudaraku yang mau menambahkan. Maaf kepanjangan. Sudah selesai host. Sebentar, masih ada Muslim, masih ada waktu 31 detik. Siapa mau tambahkan? Saya tambahkan sedikit ya terkait tadi disinggung-singgung tentang apa? Tentang wanita berzina itu tadi ya. Dia kan mengatakan bahwa dia ini kasih. Mana tadi? Dibesarkan dulu. Ah ini kan fotonya. Ini Yesusnya, ini cewek pezina ya. Itu tertulis di kitab Yohanes 8 pasal 8 dibesarin ayat 8. Ya, besarin host. Mana hostnya? Nah, tertulis di Yohanes 8 ayat 8 ini ya, ayatnya ya, Yohanes 8 ayat 8. Tapi sayangnya cerita ini palsu teman-teman. Ngeceknya di kodek ya, manuskrip. Waduh, ini ngomongkan manuskrip ya. Yohanes pasal 8. Sudah habis waktunya. Oke, sebentar ya. Sebelum Anda berbicara, ini ada kawanmu si Salom. Waktu 5 menit ini Anda mau pakai sendiri atau berbagi dengan Salom, terserah. Sendiri aja Bang, sendiri aja Pak, sendiri aja. Biar aja begini, biar nggak rancu karena Gurunda udah ada nih. Biar Gurunda aja dengan si Oten ini. Gak usah kita masuk dulu ya saudaraku, biar rapi diskusinya. Lanjut. Udah bisa dimulai Pak, Bu. Oke, terima kasih host ya. Yang pertama saya mau bicara sama Bang Juma. Bang Juma, saya sekali lagi berdoa demi nama Tuhan Yesus supaya hati Bang Juma ditangkap Tuhan Yesus ya. Gak usah gitu lah Bang, diskusi aja. Iya nggak apa-apa. Kan kok gitu-gitu. Iya nggak apa-apa. Bang Juma tadi mengatakan bahwa Yesus itu hasil dari jinah. Ya, saya akan buktikan bahwa Yesus itu bukan dari hasil jinah ya. Saya akan baca Matius 1 ayat 24 sampai 25 ya, saya akan baca. Ini bukti ayat bahwa Yesus itu bukan hasil jinah ya, teman-teman ya. Saya akan baca. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan itu kepadanya.
ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia. Ini ya Bang Juma ya, abangku, kau tadi mengatakan Yesus itu hasil zina. Tetapi di ayat ini dikatakan, tetapi tidak bersetubuh si Maria dengan Yusuf, sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ya Bang Juma, jadi berhentilah menebarkan kebohongan Bang Juma, ya, bahwa Yesus itu abang katakan tadi dari hasil zina. Ya Bang Juma, bertobatlah Bang Juma demi nama Yesus ya. Oke, saya langsung ke Bang Raka. Bang Raka, tadi abang katakan Yohanes 8 ayat 8 ya. Saya akan buka Bang Raka ya. Yohanes 8 ayat 8. Ya. Ayat 7 ya. Dari ayat 7 saya baca. Oke. Dari atas saja deh, Yohanes 8 ayat 1 sampai habis saya baca ya, sampai 11. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun, pagi-pagi benar ia berada lagi di bait sesembahan, dan seluruh rakyat datang kepadanya, ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggal Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang tidak ada Tuhan?" Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Jadi Bang Raka yang saya kasihi ya, di sini ada perempuan berzina yang dosanya diampuni oleh Yesus ya. Yang dosanya diampuni oleh Yesus. Tetapi di kalimat terakhir Yesus berpesan Bang ya. Di kalimat terakhir Yesus berpesan, jangan berbuat dosa lagi. Ya, itu pesan Yesus. Nah, orang Kristen sudah diampuni Yesus dosa-dosanya, dan Yesus menyuruh orang-orang Kristen supaya apa? Supaya jangan berbuat dosa lagi. Bukan berarti setelah Yesus mengampuni dosa, kita bisa berbuat dosa lagi. Tidak. Yesus menasehatkan ya. Teleponnya diangkat dulu Pak, teleponnya. Ya, Yesus menasehatkan supaya kita yang telah ditebus oleh Yesus dosa-dosanya ya, itu supaya kita jangan berbuat dosa lagi. Oke, terima kasih. Pak Jo, aku minta 1 menit aja boleh ya? Nanti Bang Juma di-fullkan aja. Silakan Bang. Ya, cuma 1 menit aja menanggapi ucapan dia, Bang. Ya, jadi gini ya. Jadi yang teman yang tercinta ini bercerita tentang Yohanes 8 ya. Dari Yohanes 8 ayat 8. Cerita ini kan indah sebetulnya teman-teman ya. Kayak cerita dongeng cerita ini. Kenapa saya ngomong begitu? Pada saat itu kan dia ketemu dengan pezina ini ceritanya ya kan. Pezinanya diampuni karena nggak ada manusia satupun yang berdosa. Semua manusia berdosa. Sayangnya cerita ini di dalam Kodeks Sinaiticus, cerita ini nggak ada, alias cerita palsu. Ini kita buktikan ya. Ini Yohanes ya, John, ini Yohanes John.
chapter ini pasal ya. Yang verse ini ayat, yang chapter ini pasal. Pasalnya betul ya. Kita klik pasal 8. Ayatnya mulai ayat 12 teman-teman yang ada. Jadi sebelum ayat 12 ini cerita ini palsu semua ini dongeng ini. Ini semuanya palsu karena di dalam Kodeks Sinaiticus cerita ini nggak ada teman-teman ya. Alias halusinasi, alias fantasi teman-teman ya. Itu aja. Sekian, terima kasih. Sudah habis, Bapak. Ya, tadi saya tuduhan anak Sinai itu bukan dari saya. Saya hanya mengatakan orang yang ada pada masa itu menuduh Yesus itu anak dari hasil zina. Anda boleh baca Talmudnya orang Yahudi halaman 30. Lalu kemudian kalau Anda melihat dalam Yohanes 8 nomor 41 itu jelas sekali orang Yahudi mengatakan kami tidak lahir dari zina. Itu nyindir Yesus. Karena mereka menganggap Yesus itu adalah hasil zina. Itu tuduhan orang Yahudi. Bukan tuduhan saya. Saya mana ada cuman orang Kristen aja yang mengaminkan ajaran Yahudi itu adalah sumber keselamatan dari sana. Jadi saudara, ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, kamu berdoa mudah-mudahan Tuhan kemudian Yesus itu menangkap saya. Justru orang yang berdoa menggunakan nama Yesus itu akan dilemparkan dalam api neraka. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Orang-orang Kristen itu kata Yesus, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu pengakuan Yesus. Jadi tidak usah mimpi terlalu tinggi. Nah sekarang kita membahas tentang yang tadi. Coba sekali-kali kalau bahas Bible itu pakai akal. Jangan pakai dogma. Jikalau Elohim adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Elohim. Dan aku datang bukan atas kehendakku. Mana sisi ketuhanannya kalau gitu? Bukankah Tuhan yang maha berkehendak? Kalau Yesus itu Tuhan, harusnya dia berkata, aku datang atas kehendakku sendiri. Aku menjadi manusia atas kehendakku sendiri. Faktanya kagak. Bertentangan dengan surat Paulus di dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Dalam statusnya, keadaannya sebagai Elohim, sebagai Theos, dia tidak mempertahankan keteosannya, melainkan merendah, mengosongkan diri dan menjadi rendah, mengambil rupa manusia, menjadi sama seperti manusia, bahkan mati sampai taat, sampai mati di atas tiang salib. Bertentangan. Paulus mengatakan dalam Filipi 2 nomor 6 nomor 78, Tuhan sendiri yang turun mengosongkan diri menjadi manusia. Yesus membantai itu Cak Ayu. Dari sini aja udah ketahuan mana ajaran Lucifer, mana ajaran Yesus. Ajaran Yesus yang mengatakan aku datang bukan atas kehendakku. Aku datang atas kehendak Dia yang mengutus aku. Paulus mengajarkan beda. Kenapa? Karena yang mendatangi Paulus itu adalah Lucifer. Maka Lucifer membisikkan kepada Paulus agar Paulus memberitakan kepada orang Kristen bahwa yang datang menjadi anak Maria itu adalah Theos yang mengosongkan diri, yang mengambil rupa manusia dan mati di atas tiang salib. Tapi Yesus membantah. Aku datang bukan atas keinginanku sendiri, tetapi Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu. Nah, betul. Anda menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan karena keinginan Bapa Anda, yaitu Bapa yang ada yang datang kepada Paulus. Akulah Yesus, sang bintang timur. Siapa itu? Siapa yang bintang timur itu? Dalam tradisi Yudaism bintang timur itu apa? Iblis. Mau Anda berdoa sampai robek mulut Anda kepada Yesus, justru Yesus akan mengusir ente. Matius 7, enyahlah daripadaku, aku tak mengenal engkau, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Masih kurang jelas apa ajaran Yesus itu. Anda saja saudara yang terjebak dalam lingkaran Lucifer, sehingga Anda bangga dengan Tuhan yang Anda sembah yang adalah Lucifer sang bintang timur itu. Belajar lagi. Silakan. Oke, terima kasih Hosea. Oke Bang Juma, terima kasih Bang Juma. Udah bernarasi liar. Jadi Bang Juma, ya, saya kan udah bilang tadi sama Bang Juma, kita baca dulu ya sekali lagi ya. Yohanes 8 ayat 23 sampai 24. Ayat di sini
mengatakan bahwa inilah bukti otentik, Bang. Ya, bukti otentik. Ya, bukti otentik A1 loh. Ya, A1. Si Muhammad, si Olo SWT tidak pernah mengatakan ini, Bang. Tetapi Yesus pernah mengatakan ini ya, Bang ya. Kita simak ya, Yohanes 8 ayat 23 sampai 24. Saya baca, Bang ya. Lalu ia berkata kepada mereka, Yesus ya, kamu berasal dari bawah, kata Yesus. Kamu berasal dari bawah, Bang Juma, dan orang-orang Islam yang lainnya. Kamu berasal dari bawah. Aku, Yesus, dari atas. Atas itu apa? Sorga. Itu A1 loh. Masa nggak percaya kalian kepada Yesus? Udah Yesus katakan, aku dari atas. Kamu Juma dan orang-orang Islam yang lainnya termasuk Muhammad, Olo SWT berasal dari bawah. Aku dari atas, kata Yesus. Dari sorga Yesus itu. Bukan Lucifer, bukan iblis yang dikatakan Bang Juma. Mana mungkin Bang Juma iblis bisa mengampuni dosa? Bisakah iblis mengampuni dosa, Bang Juma? Saya hanya ketawa, Bang. Tapi ya, semogalah saya sekali lagi berdoa, berharap Bang Zuma ditangkap oleh Tuhan Yesus ya. Nah, oke, saya baca lagi, lanjut ya. Kamu berasal dari bawah, Juma, ya. Aku dari atas, dari sorga. Kamu dari dunia ini, Juma. Kamu dari dunia ini, Juma. Aku bukan dari dunia ini, ha. 2 kali dikatakan Yesus kan. Aku dari atas. Itu yang pertama. Baca dong. Yohanes 8 ayat 23. Baca dong. Yang pertama Yesus katakan, aku dari atas. Lalu yang kedua apa kata Yesus? Aku bukan dari dunia ini. Apa kurang jelas kau, Bang Juma? Dan kalian orang-orang Islam yang mendengarkan komal ini, apa kalian nggak jelas? 2 alat bukti loh diberikan Yesus. 2 alat bukti diberikan Yesus. Apa kata Yesus? Aku dari atas. Aku dari sorga. Lalu yang kedua apa kata Yesus? Aku bukan dari dunia ini. Lalu kalau bukan dari dunia ini, apa mungkin Yesus dari neraka? Nggak mungkin Yesus dari neraka. Artinya apa? Berarti Yesus dari sorga. Bertobatlah kalian, orang-orang Islam. Percayalah kepada Yesus. Yesus sudah katakan, aku bukan dari dunia ini. Aku bukan dari dunia ini. Itu ucapan Yesus. Pernah nggak Muhammad atau Allah SWT mengatakan begitu? Pernah nggak? Kagak pernah. Yesus sudah berikan 2 alat bukti ya. 2 alat bukti sudah diberikan Yesus. Aku dari atas loh. Aku dari sorga, kata Yesus. Lalu alat bukti yang kedua. Apa alat bukti yang kedua? Aku bukan dari dunia ini. Dipertegas Yesus alat bukti itu. Ya, aku bukan dari dunia ini. Gak mungkin Yesus dari neraka. Kalau dari neraka pasti orang-orang mati. Orang-orang yang terhukum itu di neraka. Orang-orang yang terhukum. Berarti Yesus itu kalau bukan dari dunia ini dari mana? Dari sorga. Oke? Lalu apa? Ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu bahwa kamu cuma akan mati dalam dosamu. Kalau kamu tidak percaya, akulah Dia, akulah Tuhan. Iblis dari mana iblis bisa mengampuni dosa? Kagak bisa. Lalu siapa yang bisa mengampuni dosa? Hanya Tuhan itu sendiri. Ya, sudah 3 alat bukti ya, ditambah ayat 24 ini. Yang pertama Yesus katakan, aku dari atas. Yang kedua Yesus katakan, aku bukan dari dunia ini. Yang ketiga Yesus katakan, ya apa? Aku berkuasa.
Oke, itu udah jelas. Bertobatlah kalian. Bertobatlah kalian menuhankan Allah SWT. Bertobat. Hijrahlah kalian. Ayo hijrah. Ya, ayo hijrah kepada Yesus. Ayo hijrah kepada Yesus. Ayo hijrah. Ya, Pak Lemon ya, 1 menit aja ya. Jadi gini Pak. Sebentar Bang Raka, sebentar. Sebentar Bang Raka, saya mau bicara sebentar ya. Ini luar biasa nih penontonnya nih ya, sampai 1,4K ini baru kali ini di roomnya Pak Danse ini. Saya mencoba untuk melibatkan partisipasi netizen di bawah ya. Ini ada beberapa kuis dari saya ya. Jika narasi yang dibangun sama narasumber Kristen lebih logik, lebih masuk akal, rasional, ketik 0 ya. Tetapi jika narasi atau diksi yang dibangun oleh narasumber Muslim, ketik 1 ya. Waktu silakan diketik sampai dengan sekarang. Oke, selanjutnya Bang Raka, saya kasih kesempatan 1 menit, silakan. Ya, terima kasih Pak. Jadi gini ya, kalau Anda mengatakan kalau Yesus itu dari atas, kalau dari atas memang kenapa? Komet juga dari atas Pak. Kenapa nggak Anda tuhankan komet aja? Meteor juga dari atas. Kenapa nggak Anda tuhankan itu meteor kalau hanya mengatakan dari atas? Kalau dia dari surga, gini loh Pak pertanyaan. Surga ini yang menciptakan Tuhan gitu loh. Masa Tuhan ini ditampung oleh ciptaannya sendiri? Omongan Anda ini nggak masuk akal, nggak logis, nggak mungkin Tuhan ada di dalam ciptaannya sendiri. Surga ini Tuhan yang menciptakan gitu loh. Anda nggak masuk akal di sini. Anda mengatakan Tuhanmu bisa ngampuni dosa. Kalau Tuhanmu bisa ngampuni dosa, ngapain Tuhanmu mampus gitu loh? Kalau memang Tuhanmu bisa ngampuni dosa, ya sudah ampuni saja. Kalau hambanya berdosa, Tuhan saya minta ampun, oke salaman, oke kamu aku ampuni, selesai urusan. Kalau Tuhanmu mati, ngapain mong dia surga dia yang punya, neraka dia yang punya, kok Tuhanmu mati buat dosa kamu? Nggak masuk akal itu Pak. Kalau dia bisa ngampuni, nggak perlu menebus dengan mengampuni itu beda loh. Oke, terima kasih. Iya, baik. Jadi kalau Anda bangga dengan angan-angan Anda, Yesus berkata loh, Lukas 10 nomor 18, iblis dari atas. Hati-hati Anda berargumentasi, Anda akan dijebak nanti dengan perkataan saudara. Saya menginginkan 3 menit ini untuk tokan, saya impakkan waktu saya untuk saudara, tolong Anda jawab. Anda mengatakan, aku Yesus berkuasa mengampuni dosa-dosamu. Tolong tunjukkan di mana dalilnya, silakan. Ya itu kan tadi Yohanes 8 ayat 24 udah jelas, Bang. Saya minta dalilnya, aku berkuasa mengampuni dosa-dosamu, silakan. Ya itu kan sudah jelas. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Yesuslah Tuhan. Nah, jangan Anda menyesatkan, jangan Anda bawa. Dengarkan saudara, sudah. Ini waktu saya. Anda tak mampu menunjukkan data ya. Itu bullshit, itu penipuan Lucifer. Yohanes 10 nomor 9, Yesus mengatakan apa di sana? Anoki hasa'ar. Akulah pintu gerbang. Akulah pintu gerbang. Jadi Yesus itu pintu gerbang gitu. Di dalam Yohanes 10 nomor 5 nomor 9 dikatakan ego emi hetura, akulah pintu gerbang. Jadi Yesus pintu gerbang gitu. Akulah dia siapa? Dia anak Maria, dia anak si tukang kayu, dia adalah Mesias. Bukan dia mengatakan akulah Tuhan pencipta alam semesta. Kepada orang Yahudi dia katakan, barang siapa yang percaya kepada aku bahwa aku adalah Mesias yang kalian tunggu, maka kalian akan hidup yang kekal. Itu baru betul. Datang Anda membawa aku berkuasa mengampuni dosa-dosamu. Siapa yang tadi yang ngomong? Tolong tunjukkan di mana dalilnya Yesus berkuasa mengampuni dosa. Silakan. Di Matius berapa? Matius 9. Yohanes 8 ayat 24, Bang. Itu nggak ada di situ. Nggak ada. Yohanes 8 24 itu justru Yohanes 8 itu menguatkan kalau Yesus itu bukan Tuhan. Matius 6 berapa? Nomor 9. Matius 6 berapa? Ayo, waktu saya terbuang.
Perempuan berzina diampuni dosanya, Bang. Tidak ada Yesus diampuni dosa di situ, nggak ada. Karena tidak ada yang bersaksi. Barang siapa di antara kalian yang tidak memiliki dosa, maka silakan Anda melemparkan. Tidak ada yang melemparkan. Dan Yesus kapasitasnya pada saat itu bukan sebagai rabi, bukan sebagai hakim, bukan sebagai pengadilan agama dia, bukan mahkamah agama. Dia bukan pemutus. Matius 9 ayat 6, Bang. Matius 9 ayat 6. Matius 9 ayat 6. Oke, baik. Matius 9 ayat 6, nomor 6. Kita lihat original teksnya di sana. Betulkah di situ dia mempunyai kemampuan untuk menghapuskan dosa? Coba Anda bacakan kepada saya. Silakan. Namun supaya kamu tahu bahwa di bumi ini anak manusia mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa. Oke, bahasa Yunaninya mengampuni apa? Bahasa Yunani mengampuni apa? Kita orang Indonesia, Bang. Ya, nggak bisa. Nggak bisa begitu. Benarkah terjemahannya seperti itu? Ngapain lagi udah jelas-jelas ditulis? Dengar. Sudah jelas ditulis itu. Katanya cari mengampuni dosa, Bang. Dengar saya. Ini waktu saya. Dengarkan saya. Matius 9, dengarkan. Ini waktu saya, Bang. Mengampuni itu terjemahan yang keliru. Bahasa Yunaninya di situ adalah meninggalkan. Kalau mengampuni bahasa Yunani itu adalah sincoro. Ini semalam juga saya sudah buktikan kepada saudara Kristen. Ini adalah penipuan lai. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa. Berkuasa apa? Berkuasa apa? Meninggalkan, bukan mengampuni. Nggak ada dalilnya itu ya. Jadi Anda nggak ada, itu cuma tipuan lai. Tipuan lah. Tafsirannya gitu kok tipuan. Ya silakan dengan tafsiran Anda. Saya nggak paksa kok Anda percaya. Silakan aja. Jelas-jelas ditulis Iya silakan aja. Saya kan percaya kepada original teks, bukan kepada terjemahan. Allah SWT bisa mengampuni dosa. Allahu Akbar. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Selesai. Ya. Bahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sorry, izin. Tadi ada dalil Anda mengatakan tolong tunjukkan di mana ada pengakuan selain Yesus mengatakan jika engkau tidak percaya bahwa akulah dia, dosamu tidak akan diampuni. Saya tunjukkan. Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, jaminlah untukku 6 perkara, maka aku jamin engkau surga. Mana pengakuan Yesus seperti itu? Ada enggak? Mana pengakuan Muhammad seperti itu? Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Ahmad Ibnu Hibban dan Baihaqi dari Ubadah bin As-Samit, dia berkata, Rasulullah bersabda, jaminlah untuk 6 hal darimu. Hadis riwayat Ahmad, jaminlah aku 6 perkara, maka aku akan menjamin engkau surga. Itu jelas tuh. Muhammad masih surga sekarang. Di surga Muhammad masih di neraka. Siksa kubur. Udah habis waktu si Juma. Kabarkan sekarang. Tanya semua, Muhammad sekarang di surga tuh siksa kubur. Ali Imran ayat 169. Karena Anda bertanya saya jawab. Allah Subhanahu wa taala dengar. Ali Imran 45. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang meninggal dunia di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dan mendapatkan rezeki. Subhanallah. Al-Maryam 71 gimana? Pergi healing di neraka dulu. Itu sama seperti Markus 9:49. Semua orang Kristen masuk ke dalam neraka. Sedangkan Al-Maryam 71. Maryam 71 itu mendatangi neraka. Semua orang, semua manusia termasuk Kristen. Siapapun tidak mendatangi kekal itu neraka. Markus 9:49 Anda baca. Semua orang Kristen masuk neraka. Matius 7 nomor 22 nomor 23. Orang Kristen diusir oleh Yesus masuk ke neraka. Lu mau apa? Mana apa? Baca silakan. Markus 9 nomor 49 baca. Ya baca. Ya silakan. 49. Ya silakan. Baca. Ya baca lah. Tempat yang ulatnya tidak pernah mati dan apinya tidak pernah terpadamkan. Baca di atasnya. Iya. Jika matamu jangan baca di atasnya karena Anda hanya membaca satu dalil. Setiap manusia akan digarami dengan api neraka. Jedar. Iya, Anda orang neraka kayak kamu nanti toh. Anda orang kan? Jadi Markus 9:9 semua orang Kristen masuk neraka. Dah selesai. Sebab setiap orang ini dan setiap orang kami.
Iya betul. Iya, Iya kan? kan setiap Iya, orang kan? sama Al-Miriam 71. Bang, itu Karena kan, setiap Bang, orang Bang akan Al-Miriam digarami 71 dengan api semua. neraka. Bang Buat Juma, apa beragama semua kalau Juma, masuk itu kan neraka? di Ini Al-Miriam Markus 71. 9:49. Buat apa Anda memanggil Yesus Tuhan? Buat apa Anda Itu kan menyuruh di dia kalau Al-Quran ternyata dicatat, Yesus Bang. mengusir Anda ke neraka? Buat apa? itu kan Iya, dicatat yang di buat kejahatan Al-Quran. itu semua. Ini dicatat Yang di berbuat dalam kitab jahat. saudara. Iya, berbuat jahat. Mana berbuat jahat di situ? Iya. Di mana? Bukan kau orang berbuat, tapi kamu berbuat jahat. Nah, Makanya orang Kristen, Yesus katakan dengar, kepada Yahudi, mohon izin kamu host ya. seperti kubur. Memang harus Ya. tiktokan sama orang-orang kayak gini. Kalau mereka hanya berangan-angan. Ya. Sekarang begini, Al-Mahdi Matius tidak 7, dalil Matius kok semua. 7, Kan kita dengar, pakai dalil. Matius 7 Anda baca coba. Matius 7 dari data 15-nya sampai data 22-nya, 23-nya. Berani Anda baca? Saya dengarkan dengan setia. Berani Anda baca? Tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku. Iya. Atas kehendak siapa Anda? Dengar, atas kehendak siapa Anda menyembah Yesus? Maksudnya itu begini, Bang. Nah, jangan menyesatkan. Dengar dulu, Saya Iya, dengar dulu ya. tinggal menunggu jawaban. Atas Iya. kehendak Kamu yang siapa tafsirkan orang Alkitab, Kristen kasih menyembah tahu anak Maria? Tuhan Jawab. Semua. Itu kan maksudnya yang berbuat jahat, walaupun Iya, yang berbuat jahat itu maksudnya yang tidak melakukan kehendak Bapa. Pertanyaan saya, atas kehendak siapa Anda menyembah anak Maria? Jawab. Yesus itu bukan anak Maria, Bang. Kan udah dijelaskan tadi, bukan Yesus dari bukan anak Maria? bukan dari hubungan seksual, Bang. Jadi bukan anak Maria? Bukan, Bang. Sudah. Silakan Saudara Raka gantikan saya, Bang. Senyum. Kalau orang hanya doktrin dogma kayak Memang gini, senyum. saya nggak Ya, sanggup menghadapi orang yang cuma 1 Korintus 12 ayat asumsi. 3 lah. Tadi kan udah Kayak gini. dibacakan, Si Yesus itu Bang. Tuhan, Dia kalau mengatakan tidak Yesus dibaca bukan pada anak Maria. Roh Silakan Kudus. Bang Raka, silakan. Saya mute. Ya Pak, ya. Ya. Sabar. Saya atur dulu ya waktu ya. Jadi sekarang segmennya tidak berbagi waktu ya. TikTokan aja sekarang bebas, saya tidak atur lagi. Silakan. Tapi kalau menyela kita mute ya, nggak boleh menyela ya. Jadi gini, Asal di dalam ganti-gantian, kitab silakan. Talmud, tadi Anda menuduh kalau Quran mengatakan bahwa Isa itu anak haram. Padahal kan